Berjumpa kembali dengan Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Mazmur pasal 34. Mazmur 34 ini salah satu ayatnya adalah ayat yang sangat terkenal. Ayat emas, demikianlah orang menyebutnya. Bahkan dari ayat ini lahirlah banyak lagu-lagu rohani. Apa bunyi daripada Mazmur 34 ayat yang ke-9? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bahkan saya mengenal lebih daripada 2 lagu, mungkin 3 lagu yang syairnya diambil dari ayat ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ketika pemazmur, dalam hal ini Daud, menulis, hendaklah kita mengecap, merasakan secara langsung kebaikan Tuhan. Hendaklah kita melihat secara langsung kebaikan Tuhan. Bukan dari apa yang diceritakan orang, bukan dari apa kata pendeta, tapi langsung kita mengecap, merasakan, melihat. Ya mungkin saja kita membayangkan, tentu saja Daud menulis ini ketika dia sedang berada di istana raja. Dan dia mengatakan, menyerukan kepada orang bahwa Tuhan itu baik. Tuhanlah yang membuat dia naik tahta. Makanya Daud berkata, kecap, lihatlah kebaikan Tuhan. Kalau Anda berpikir demikian, maka Anda keliru besar. Mazmur ini ditulis bukan ketika Daud berada di istana raja. Bukan pada waktu Daud mencapai puncak kejayaan. Kapan Mazmur ini ditulis? Dan kapan Daud berkata, ayo kita kecap, ayo kita lihat kebaikan Tuhan. Kapan? Ayat yang pertama. Makanya ayat yang pertama ini justru menjadi kunci. Sayangnya seringkali kita hanya membahas ayat yang ke-9, tapi kita lupa mengaitkan dengan ayat yang pertama. Karena ayat yang pertama ini justru latar belakang kenapa ayat yang ke-9 itu muncul. Ayat yang pertama dikatakan dari Daud. Jadi ini Mazmur Daud jelas sekali. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Kita mengerti sekarang latar belakangnya. Kapan Mazmur ini ditulis, kapan Daud berkata, ayo kita kecap, kita lihat, nikmati segala kebaikan Tuhan. Justru ketika Daud sedang dalam pelarian, dikejar-kejar Saul untuk dibunuh, sampai dia harus pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga dia sampai diusir, sampai direndahkan, tidak lagi dianggap sebagai Daud yang perkasa, pahlawan yang mengalahkan Goliat, panglima yang kemanapun diutus untuk pergi berperang dan pulang membawa kemenangan, orang yang sangat ditakuti dan disegani. Tidak ada lagi sosok seperti itu. Kenapa? Karena Daud harus berpura-pura tidak waras pikirannya, hanya demi supaya dia bisa selamat. Dalam situasi sendirian, direndahkan, kehilangan semuanya, Daud berkata, kecap dan lihat kebaikan Tuhan. Sungguh sangat tidak masuk akal. Dalam situasi itu, Daud tidak mengajak kita untuk mengeluh. Daud tidak mengajak untuk kita mempertanyakan di mana keadilan Tuhan, di mana kebaikan Tuhan, di mana kasih setia Tuhan. Justru Daud tidak mengajak dalam situasi yang sangat sulit. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup menolong. Sebab Alkitab juga katakan di dalam ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Daud percaya selama melekat kepada Tuhan, tidak pernah sesungguhnya kita kekurangan hal yang baik. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan mencukupi, bahkan Tuhan melimpahkan dalam kekurangan kita. Ayat yang ke-16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tuhan sesungguhnya menunjukkan perhatiannya. Dia menunjukkan matanya. Kepada siapa? Kepada orang benar. Dan Tuhan menyediakan telinganya kepada teriak mereka saat minta tolong. Saudara-saudara, kalau Anda dan saya menjadi bilangan orang benar, orang yang telah ditebus melalui darah Yesus yang sangat mahal, maka sungguh benar kita akan mengecap,
melihat, merasakan Tuhan itu baik. Bahkan tidak peduli sesulit apapun, seberat apapun tekanan yang Anda hadapi, sebesar apapun Goliat-Goliat di dalam hidup Anda, dan mungkin semenakutkan apapun ancaman-ancaman yang datang dalam hidup Anda. Sebab apa? Tuhan baik dan mata Tuhan tertuju kepada semua orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Saya berdoa kita menunjukkan mata kita, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan pun akan menaruh perhatiannya kepada kita semuanya. Daud akhirnya mengalami kebaikan Tuhan. Daud akhirnya benar-benar tidak hanya berkata, mari kecap. Karena memang di masa sulit Daud sudah mengecap kebaikan Tuhan. Sehingga akhirnya dia pun dituntun di bawah Tuhan ke masa puncak kejayaannya. Dia adalah Allah yang setia. Daud mengalami, kita pun bisa mengalaminya juga. Tuhan berkati.